Sagun meminta Aditya untuk berhenti menangis. Raman datang dan menenangkan Aditya, dia berkata bahwa dirinya akan selalu bersamanya. Raman lalu mendapat telepon dari Pathak dan berkata akan segera datang. Raman kemudian beranjak pergi. Aditya lalu mengatakan sesuatu yang membela Raman tapi Sagun menghentikannya. Dia kembali berusaha meracuni pikiran Aditya bahwa apa yang Raman lakukan hanya semata-mata karena belas kasihan padanya. Sagun berkata dalam hati bahwa dirinya akan kembali datang dalam kehidupan Raman dan menendang Ishita keluar. Sagun pun tersenyum dengan niatannya tersebut. Mihir sedang minum di rumahnya dan berterima kasih karena Raman, Pathak dan Romi mau datang memenuhi undangannya. Mihir berkata bahwa kini dirinya telah bebas dan akan mengadakan pesta setiap hari. Raman mencoba menenangkan Mihir. Ishita lalu menelpon Raman dan menanyakan keadaan Mihir. Raman berkata akan membuatnya tenang dan Raman berpesan agar Ishita menyampaikan pada Aditya bahwa dirinya akan segera pulang. Ishita berkata jika Aditya sedang bermain bersama Ruhi. Ishita berkata bahwa dirinya telah memasak ayam untuk Raman. Raman berkata akan pulang terlambat. Mereka kemudian sedikit bertengkar. Ishita pun kemudian meminta Raman agar segera pulang. Aditya sedang berbicara dengan Sagun. Simi datang dan bertanya. Sagun menjawab jika semuanya baik-baik saja. Sagun lalu minum dan Simi menegurnya. Sagun berkata jika dirinya susah untuk tidur dan dengan minum bisa sedikit membantunya. Ishita sedang berbicara dengan Toshi mengenai Aditya. Toshi meminta Ishita untuk menjauh dari Aditya karena Toshi melihat Aditya masih terlihat kesal pada Ishita. Ishita membenarkan ucapan Toshi dan berkata akan menjaga jarak. Toshi pun menghibur Ishita dan berkata bahwa Aditya akan memahaminya suatu saat. Ishita berkata memang semua itu butuh kesabaran dan cinta. Toshi mencium kening Ishita dan memberkatinya. Ishita lalu pergi melihat Aditya dan melihatnya sudah tertidur. Ishita tersenyum melihatnya dan menyelimutinya. Suraj memuji Ashok dalam penampilan pakaian Tamilnya. Ashok lalu membuka pintu saat bel berbunyi. Ashok pun menyambut keluarga Iyer dan berkata Mihika akan segera datang. Mihika kemudian muncul dan terkejut melihat keluarganya. Mereka menanyakan apakah Mihika baik-baik saja. Mihika menangis dan menganggukkan kepalanya. Ashok berkata bahwa dirinya melakukan ini untuk Mihika. Mihika menjatuhkan dompetnya dan menyentuh kaki Madhavi dan Vishwa untuk mengambil berkatnya. Fandu melihat ini semua dan berpikir jika Mihika tidak bahagia tapi mengapa Mihika melakukan hal ini. Ishita sedang menunggu kedatangan Raman dan memikirkan Mihika. Ishita berharap Fandu bisa berbicara baik-baik dengan Mihika. Raman kemudian pulang dalam keadaan mabuk dan Ishita pun menceramahinya. Lalu Ishita melakukan tes pada Raman. Dia menyuruh Raman membaca buku. Raman pun memakai kacamatanya. Raman berkata jika kacamatanya tembus pandang dan bisa melihat semuanya. Ishita tertawa dengan omong kosong Raman. Raman melihat tali berwarna hitam di bahu Ishita lalu berkata jika dirinya tahu Ishita sedang memakai dalaman berwarna hitam. Ishita tertegun dan pergi menjauh dari Raman. Refleksi Ishita menutupi dirinya sendiri. Raman pun menggodanya dengan berkata bahwa dirinya bisa melihat semuanya. Ishita pun lari menuju toilet dan Raman semakin menggodanya. Ashok menciptakan drama dan bersikap baik pada semua keluarga Mihika. Dia memeluk Bala dan juga mengambil berkat dari Madhavi. Madhavi lalu memberi sari pada Mihika dan Mihika menyukainya. Mihika menunjukkan sarinya pada Ashok dan bersikap seolah-olah dirinya bahagia bersama Ashok. Fandu berkata bahwa semua warna sesuai dengan Mihika dan Fandu pun menangis. Mihika berterima kasih dan memeluk Fandu. Suraj menyuruh pelayan untuk membawakan hadiah dan Ashok mempersembahkannya pada mereka. Bala kemudian mengajak pulang tapi Ashok menahannya dan meminta foto bersama. Setelah berfoto keluarga Iyer pun beranjak pulang. Mihika tersenyum dan berterima kasih pada Ashok. Ashok berkata semoga Mihika menyukainya. Ashok lalu memegang tangan Mihika. Mihika berkata jangan di sini, ayo datang ke kamar. Ashok pun tersenyum.
Ishita masih di kamar mandi dan tidak mendengar suara Raman lagi. Ishita menduga jika Raman telah tidur. Ishita pun memeriksanya dan melihat Raman telah tertidur, tapi Ishita ragu Raman benar-benar tidur atau cuman berpura-pura tidur. Ishita mendekat dan menyentuh Raman. Ishita pun yakin jika Raman memang tertidur. Ishita berniat mencari kacamata Raman dan memeriksanya, tapi Ishita kebingungan karena Raman menyembunyikan kacamata tersebut. Ishita kemudian menatap Raman dan sambil tersenyum berkata, "Apa yang harus kulakukan padamu? Aku sangat marah tapi kau terlihat manis saat tidur." Di dalam kamar, Mihika sangat marah pada Ashok. Ashok datang dan berkata dengan gembira bahwa dirinya melakukan itu semua untuknya. Mihika sangat marah dan berkata telah menghapus semua foto-foto tersebut. Ashok bertanya mengapa Mihika melakukannya. Mihika berkata jika dirinya adalah istri sahnya dan berhak melakukan apapun. Mihika berkata agar tidak mengganggunya dan keluarganya. Mihika kemudian mengusir Ashok keluar kamar. Ashok berjanji tidak akan melakukannya lagi, tapi Mihika tetap berteriak mengusirnya pergi. Setelah Ashok keluar, Mihika pun berkata bahwa dirinya akan membuat Ashok dan Suraj membayar semuanya karena telah menghancurkan hidupnya. Raman tertidur dan Ruhi berkata pada Ishita jika Aditya tidak berada di kamarnya. Ishita menjawab bahwa Aditya mungkin ke toilet. Ruhi menyahut jika Aditya tidak ada di dalam rumah. Ishita pun meminta Ruhi untuk tidak khawatir. Dia menyuruh Ruhi untuk tidur dan berkata bahwa dirinya akan melihat Aditya. Ishita mencari-cari Aditya ke setiap kamar dan tidak menemukannya. Ishita pun merasa khawatir. Ishita kemudian melihat pintu dan berpikir apakah Aditya berada di luar. Ishita lalu pergi keluar. Ishita melihatnya menggigil kedinginan duduk di sebuah bangku. Ishita bertanya bagaimana Aditya bisa berada di sana. Dia pun memeluk Aditya. Aditya menjawab dia ingin mendapatkan udara segar. Ishita bertanya mengapa Aditya tidak memberitahunya ataupun Raman. Ishita kemudian membawa Aditya pulang. Suraj merasa marah kerja kerasnya sia-sia karena Mihika telah menghapus semua foto-foto keluarga tadi. Ashok berkata jika Mihika sangat cerdik dan selangkah bergerak di depan mereka. Suraj berkata bahwa Mihika pasti punya kelemahan. Ashok mengiyakan dan berkata, sekali aku mendapatkan kelemahannya, lihat saja apa yang akan kulakukan. Ishita membawa Aditya ke kamar dan Raman terbangun. Ishita menceritakan pada Raman tentang Aditya. Dia meminta Raman tidur dengan Aditya agar Aditya merasa lebih baik. Ishita lalu berkata akan memberitahu Sagun jika Aditya akan bersamanya dan Raman. Aditya kemudian tertidur. Raman berkata pada Aditya jika Ishita sangat baik padanya. Raman teringat bagaimana Aditya 6 tahun sebelumnya. Dia berpikir tidak akan membiarkan Aditya pergi kemanapun dan tidak seorang pun yang bisa menjauhkan mereka. Pagi harinya, Ishita melihat Aditya tidur dengan nyama. Dia lalu membangunkannya dan Aditya menyuruhnya pergi. Ishita berkata jika Ruhi sedang jalan-jalan pagi bersama ayahnya. Ishita lalu hendak membereskan selimut dan Aditya berteriak padanya untuk tidak menjadi seperti ibunya. Aditya berkata bahwa dirinya hanya tamu dan akan pergi dalam beberapa hari. Ishita tertegun dan teringat ucapan ibu mertuanya. Aditya memintanya untuk meninggalkannya sendiri. Ishita pun beranjak pergi dengan sedih. Aditya lalu bangun dan melihat bahwa dirinya telah mengompol. Aditya pun kemudian meletakkan bedak di atas kasur dan mencoba mengubah bed covernya. Ishita membicarakan perihal Aditya bersama Simi. Lalu Ishita berkata akan melihat Aditya. Simi berpikir bahwa Ishita sangat peduli pada Aditya sementara ibu kandungnya tidak merawatnya. Ishita pergi ke kamar dan melihat tempat tidurnya telah rapi. Lalu Ishita pergi ke kamar mandi dan melihat Aditya sedang mencuci spray. Ishita bertanya apa yang dilakukan Aditya. Aditya memarahinya karena datang tanpa mengetuk pintu. Aditya berkata sedang membersihkan noda dari sirup obat batuk yang terjatuh di spray. Ishita berkata bahwa Nilu bisa membersihkannya. Aditya berkata bahwa dirinya dan ibunya hanya tamu dan Aditya berkata jika dirinya bisa mengerjakannya sendiri.
Aditya lalu melihat Sagun dan berlari menghampirinya. Sagun memarahi Aditya dan memintanya menjaga sikap karena mereka bukan bagian dari keluarga Raman. Aditya berkata bahwa telah membuat kesalahan dan berjanji akan merubah. Ishita berbicara pada Raman dan memintanya untuk menjadi Santa Claus. Raman pun mengolok bahwa Ishita lah yang gemuk dan mereka pun berdebat. Beberapa saat kemudian Ishita menunggu telepon dari Bala. Bala berkata telah menemukan semua barang tapi tidak menemukan pakaian Santa. Ishita pun berpikir bagaimana mendapatkan Santa kecil. Toshi berkata bahwa dirinya tidak bisa menjadi Santa. Ishita berkata bahwa kostumnya kecil dan cocok dengan ibu mertuanya. Toshi berkata bahwa dirinya tidak pendek. Dirinya terlalu gemuk untuk menjadi Santa. Tuan Bala meminta istrinya menjadi Santa untuk kebahagiaan Aditya. Raman menunjukkan pada Mihir kostum Santanya dan berkata bahwa Ishita telah mengatur pesta untuk Aditya. Mihir berkata bahwa Raman akan terlihat manis menjadi seorang Santa. Pesta dimulai di rumah keluarga Bala. Simi menyukai semua dekorasinya. Mereka kemudian membicarakan hadiah untuk Aditya. Sagun bertanya mengapa Aditya terlihat sangat marah. Sagun pun lalu merencanakan untuk melawan Ishita. Beberapa saat kemudian Fandu datang dengan gembira. Toshi dan suaminya datang sebagai Santa sambil membawa begitu banyak hadiah untuk semua orang. Aditya pun tersenyum. Toshi berkata pada Aditya bahwa dirinya adalah neneknya dan bukan Santa yang sebenarnya. Aditya pun merasa sangat senang. Ishita terdenyum dan bertepuk tangan. Anak-anak lalu menari dan bernyanyi-nyanyi. Ashok dan Suraj pulang ke rumah dan melihat Mihika telah menyiapkan pesta Natal. Ashok pun merasa senang. Mihika lalu berkata pada Ashok bahwa semua orang memanggilnya Santa. Beberapa tamu wanita lalu meminta Ashok dan Suraj mengenakan kostum Santa. Mereka pun menolak. Mihika bersikeras dan melepaskan jas Ashok. Simi sedang berbicara dengan ibunya dan melihat satu lagi Santa yang datang. Ternyata Santa itu adalah Bala dan mereka semua tertawa. Semua tamu tertawa melihat Ashok menjadi Santa. Mereka lalu meminta Mihika menari dan Ashok menghibur. Mereka juga ingin Suraj menari. Mihika tersenyum dan mendukung permintaan mereka. Ashok menghentikan Mihika. Mihika pun berpura-pura merajuk dan meminta Ashok melakukannya demi dirinya. Ashok pun meminta Suraj untuk menari atau Mihika akan kesal. Suraj pun menjadi geram. Mihika mengingatkan Suraj bagaimana mereka membuat Ishita menari di pesta bujang Ashok dan mengancamnya. Mihika lalu meminta semua orang untuk datang karena Suraj akan menari. Suraj pun kemudian menari bersama gadis-gadis. Mihika pun tersenyum.